Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik kelas 11 MIPA di pembahasan soal persamaan trigonometri. Kali ini yang dibahas adalah soal nomor 16, soal seperti tertampil dan disajikan dalam bentuk pilihan ganda. Ini soalnya agak sedikit berbeda daripada pembahasan yang sebelumnya. Ya, di sini ada cos, ada sin, tapi dilihat untuk sudutnya di sini 2x dan di sini x. Kita harus bisa bagaimana caranya mengubah ini supaya nanti bisa difaktorkan seperti itu. Maka kita tulis dulu ya seperti ini. Kita bisa menggunakan rumus sudut ganda atau sudut rangkap di materi yang sebelumnya. Ya, seperti ini. Jadi di sini kan sudut yang 2 kali lipatnya atau sudut yang rangkap itu adalah yang 2x. Yang ini kan x. Jadi kan 2x adalah 2 kali lipatnya atau gandanya atau rangkapnya dari x. Maka yang kita ubah adalah yang cos 2x-nya seperti ini. Nah, nanti kita bisa menggunakan yang rumus ini, cos 2 alfa ini. Yang mana yang kita gunakan? Karena di belakangnya ini adalah sin x, maka kita akan menggunakan yang sin saja, yang ini. Jadi kita ubah cos 2x-nya menjadi menggunakan rumus yang ketiga, seperti itu. Jadi cos 2x akan berubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Ya, sesuai dengan ini. 1 min 2 sin kuadrat, di sini alfa. Kalau di sini 2 alfa, separuhnya alfa. Kalau di sini 2x, maka separuhnya x. Kalau di sini 4x, maka di sini 2x. Seperti itu ya. Nah, plus sin x-nya ditulis biasa di bawahnya seperti ini. Oke, paham ya? Diingat-ingat lagi materi pelajaran yang materi sebelumnya di rumus-rumus trigonometri itu. Baik, untuk berikutnya kita rapikan susunannya. Min 2 sin kuadrat x-nya taruh di depan, terus diikuti plus sin x, yang ini satunya taruh di belakang sini. Plus 1 sama dengan 0. Nah, kita bisa mengalihkan satu ya. Mengalihkan min 1 atau merubah tandanya secara keseluruhan. Dari sini min 2 menjadi 2, plus menjadi min, plus juga menjadi min. 0 ya, 0 ya, karena 0 itu netral. Seperti itu. Supaya kita lebih mudah saja seperti ini. Oke, yang kita lakukan berikutnya untuk mempermudah pemfaktoran, maka yang sin x seperti ini kita misalkan dengan P. Ya, maka nanti hasilnya adalah 2P kuadrat min P min 1. Karena semua yang biru-biru ini, yang sin X ini diganti dengan P. Jadi ini P, ini P. Oke, seperti ini. Kelanjutannya kita faktorkan. Maka hasilnya seperti ini. Bisa ya cara memfaktorkannya. Jadi kalau misalkan lupa cara memfaktorkannya bagaimana? Mungkin kalau misalkan depannya P kuadrat ini 1. Atau kalian bisa memfaktorkan X kuadrat bla 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 bla. Itu mungkin mudah. Cuman beberapa orang kadang ada yang mengalami kesulitan memfaktorkan yang ada kuadratnya, tapi depannya bukan 1. Ya. Jadi saya ingatkan seperti ini. Ya. Sama 2P kuadrat min P min 1. Ya. Kita kalau di sini 2P kuadrat, maka di sini 2P, 2P bagi 2. Kalau di sini 3P kuadrat, maka di sini 3P, 3P, 3. Seperti itu ya. Lanjut. Ya, sekarang gini, untuk memfaktorkannya, maka kita harus menentukan nilai titik-titik ini ya. Yaitu dua buah bilangan, ini kan ada 2 titik-titik. Berarti kita menentukan 2 bilangan yang kalau dikalikan itu menghasilkan 2 kali min 1 berapa? Min 2 ya. Jadi kalau dikalikan itu min 2, jadi min 2 ini didapatkan dari 2 kali min 1. Kemudian syarat yang lain adalah kalau dijumlahkan adalah min 1. Min 1 dari mana? Min 1 bukan yang belakang ini ya, tapi min 1 yang ini didapatkan dari koefisiennya P ini. Di sini kan min 1. Jadi saya ingatkan lagi, dapat min 2 dari mana? Min 2 ini adalah perkalian dari 2 kali min 1. Ya. Dapat plus 1 ini dapat min 1 ini dari mana? Itu dari koefisiennya sini.
Oke, dah ya. Terus kita pikirkan dua bilangan yang kalau dikalikan itu min 2, kalau dijumlahkan min 1 itu berapa? Nah, maka kita dapatkan dua bilangan yaitu plus min 2 dan plus 1. Coba kalau nggak percaya kita cek ya. Min 2, sorry suaranya nggak berisik karena lagi rekaman di kantor dekat jalan. Coba kita cek. Min 2 dikalikan plus 1 itu berapa? Min 2. Cocok ya, sesuai ya. Min 2 ditambah 1. Min 1. Nah, sesuai. Maka kalau ini sesuai tinggal kita masukkan ke titik-titiknya aja. Seperti ini. Dah. Setelah itu tinggal kita sederhanakan saja yang bisa disederhanakan. Ini pasti bisa sederhanakan nih. Kita bisa menyederhanakan yang depan ya. Yang 2 bagi 2 sama ini. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Yang belakang kan tidak coret, maka tetap ya, tetap. Yang depan gimana? Ini jadi 1P, tulis P. Ini jadi min 1, kita tulis min 1. Pernya ini menjadi per 1, nggak usah kita tulis. Nah, maka nanti akan menghasilkan seperti ini. Sama ya. Nah, setelah kita bisa memfaktorkan seperti ini, kita cari nilai P-nya. Berarti P-1 sama dengan 0, 2P plus 1 sama dengan 0. Kita bisa yang min satunya kita pindah ke sebelah kiri. Berarti P-nya itu 1. Yang ini juga kita pindah menjadi min 1 seperti ini boleh. Atau nilai P yang ini, 2-nya kita pindah berarti menjadi per 2. Jadi P sama dengan 1 atau P sama dengan min 1 per 2. Nah, setelah kita ketemu nilai P-nya, kita kembalikan lagi nih. Karena tadi dimisalkan kan. P tadi dimisalkan dengan sin X. Maka ini diganti dengan sin X, ini juga sin X. Menjadi seperti ini. Oke ya. Baik, lanjut. Karena ada 2, kita tentukan nilai X-nya dari satu bagian, 1 per 1 dulu. Yaitu yang pertama kita tentukan sin X sama dengan 1 dulu. Ya. Nanti yang ini kita tentukan kalau yang ini udah beres. Ya. Maka kita tentukan supaya, kita ubah yang ini ya, supaya menjadi sin sama dengan sin. Jadi berapa? Jadi sin yang nilainya 1 adalah sin 90 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini, sin dan sinnya bisa kita coret. Anggap aja dicoret ya, seperti ini. Nah, maka kita lanjutkan, maka menghasilkan X sama dengan 90. Sesuai dengan rumus periode berarti plus K kali 360 derajat. Seperti ini. Ini maka yang pertama. Bisa didapatkan maka yang kedua karena sin itu ada dua bagian ya. Yang satu alfa, yang satunya lagi ini kan alfa ya. Yang satunya lagi 180 min alfa. Oke, seperti ini. Dah, kita hitung dulu yang bagian maka satunya. Kita masukkan nilai K yang memenuhi dari interval ini. Ini ya, antara 0 sampai 360 derajat. Maka yang memungkinkan hanya yang K sama dengan 0. Maka ini diganti 0, ini dikalikan 0, 90 tambah 0, hasilnya 90 derajat. Dah, ketemu 1. Yang maka bagian kedua, sebelum kita lanjutkan mengganti yang K, kita operasikan dulu yang ini ya. Maka mendapatkan 90 derajat. Oke. Sama dengan yang ini ternyata. Sama-sama 90. Maka nanti hasilnya pasti sama. Boleh dihitung, boleh tidak. Karena sama ya, 90 derajat. Oke. Bagian yang pertama untuk sin X sama dengan 1 sudah selesai. Maka bisa kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu sin X sama dengan min setengah. Nah, seperti ini. Yang ini sudah, berarti kita lanjutkan ke ini. Ya, sin berapa yang nilainya min setengah? Maka kita tahu ya hasilnya adalah sin 210 derajat. Kalau kalian masih bingung, boleh dibuka di pembahasan soal awal-awal bagian sini. Di situ ada ya grafik untuk menentukan nilai sin yang di kuadran kedua, ketiga dan lain sebagainya pokoknya lah ya, sudah ada di situ. Silakan dibuka.
Oke, yang berikutnya karena sudah sin sama dengan sin, bisa kita coret ya sinnya seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, maka kita akan mendapatkan hasil yang makanya. Yang alfa dulu ya, karena sin kan. X-nya ditulis, 210-nya ini alfanya, tulis di sini. Plus K 360 derajat. Sesuai dengan rumus periode, berarti sinnya untuk sin ada dua ya. Yang satu alfa, yang satunya 180 min alfa. Seperti itu. Oke, kita hitung yang ini dulu. K yang memenuhi untuk interval ini kita masukkan K sama dengan 0 ya, maka di sini hasilnya 0, hasilnya menghasilkan 210 derajat. Tinggal dihitung aja ini, biasa ya. Dah, apakah ada yang lain? Sudah tidak ada K yang lain untuk yang memenuhi untuk yang K ketiga ini. Maka kita lanjutkan ke maka yang keempat. Dioperasikan dulu, dikurangi hasilnya min 30 derajat. Nah, kita lanjut mengisi untuk yang K ini. K berapa yang memenuhi? K memenuhi adalah K sama dengan 1, satunya di sini diganti ya, dari K diganti 1. Maka setelah dihitung menghasilkan 330 derajat. Nah, kita rekap semuanya. Yang bagian pertama tadi, maka 1 dan maka 2 kita dapatkan 90 derajat. Untuk maka yang ketiga dan keempat didapatkan 210 dan 330 derajat. Maka yang sesuai adalah jawaban yang D, seperti itu. Oke. Jadi kalau nanti ketemu soal ya, kamu lihat bagian sudutnya. Kalau dia ada yang 2 kali lipatnya, maka kalian harus mengingat materi yang sebelumnya, yaitu rumus sudut ganda atau sudut rangkap seperti itu. Itu yang saya sampaikan untuk materi kali ini, untuk pembahasan kali ini. Kalau misalkan masih ada yang bingung, silahkan diulang lagi. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan, silahkan komen di bawah atau tanyakan di grup WhatsApp. Itu saja yang sampaikan, semoga mudah untuk dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.